Indonesia menangis, Indonesia berduka. Tangis anak manusia membasahi Ibu Pertiwi di tahun 2021 karena terjadi 2.841 bencana alam di Indonesia dan setidaknya dalam sehari terjadi lebih dari 5 bencana alam. Lalu bagaimana penanganan bencana di Indonesia? Ini kita akan juga membahas upaya mitigasi. Adakah evaluasi yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki upaya mitigasi yang juga mungkin akan dilakukan pada tahun 2022. Apalagi di penghujung tahun ini memang identik dengan cuaca yang sangat ekstrim. Saya yakin kita juga merasakan sendiri bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Dan untuk itu kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Abdul Muhari PhD selaku PLT Kapus Datinkom BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik Pak, di pergantian tahun ini memang di penghujung tahun kami yakin bahwa BNPB juga membuat review ataupun membuat kaleidoskop. Mungkin bisa diceritakan juga kepada masyarakat bagaimana perbandingan jumlah kasus bencana alam, apa yang terjadi dan juga bagaimana dampak serta kerugian yang dialami oleh saudara-saudara kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita di BNPB sudah melakukan review dan lihat kembali kejadian bencana selama tahun 2021 ini. Dari sisi jumlah kejadian bencana di 2021 ini merupakan jumlah yang terkecil dalam 4 tahun terakhir. Akan tetapi dari sisi dampak kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Artinya jumlah korban meninggal naik, jumlah korban luka naik, saudara-saudara kita yang mengungsi juga naik, hingga kerusakan bangunan juga naik. Nah, kemudian kita melihat kenapa ini bisa terjadi, apa fenomena atau apa kejadian yang kemudian membuat dampaknya menjadi lebih signifikan dari tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya frekuensinya lebih banyak. Setelah kita evaluasi, ada 3 kejadian yang paling signifikan di 2021. Pertama, gempa Mamuju Januari lalu di Sulawesi Barat. Yang kedua, siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur, 182 orang korban jiwa. Terakhir, awan panas guguran Semeru. Betul. Di Jawa Timur yang sampai saat ini 52 orang meninggal dan masih ada sekitar 9.000 yang mengungsi. Jadi ini memberikan kita gambaran bahwa tidak hanya bencana geologi dan vulkanologi saja yang bisa berdampak cukup masif, tetapi juga bencana hidrometeorologi seperti siklon tropis Roja yang kalau kita tidak melihat kembali ke belakang bahwa dia pernah terjadi di masa lalu, mungkin kita lupa bahwa dia akan kembali lagi di masa depan. Lalu kendala-kendala sebenarnya selama ini yang ditemui di lapangan seperti apa Pak? Sehingga kemudian tadi jumlah antara dampaknya, damage-nya itu berbanding terbalik tentu dengan jumlah kasus yang terjadi. Iya, kalau kita lihat dari kejadian gempa di Mamuju, tidak hanya gempa di Mamuju, kita juga mengalami kejadian gempa di Blitar, di Jember, terakhir di Selayar dan Flores, bahwa kita harus memahami dan lebih memberikan atensi bahwa memang bangunan rumah kita, bangunan fasilitas publik kita masih sangat rapuh terhadap gempa. Artinya kita harus berpikir ketika kita berbicara bukan gempa yang membunuh, tetapi bangunan yang tidak tahan gempa yang membunuh. Artinya kita tidak hanya melihat ke depan bangunan yang akan kita bangun harus tahan gempa. Tetapi kita harus melihat ke belakang ada sekian puluh juta bangunan yang sudah terbangun yang mungkin tidak tahan gempa. Betul. Artinya ketika kita bicara aspek penguatan bangunan, maka kita harus bicara satu gerakan masif. Gerakan masif yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Ini bisa kita lakukan kalau pertama metodologi yang tentunya tetap harus berdasarkan sains dan bisa dipertanggungjawabkan secara sains, tapi bisa dilakukan secara praktis oleh masyarakat.
Jadi tidak perlu orang yang sangat ahli yang kemudian mendampingi masyarakat ke seluruh Indonesia untuk bisa memperkuat rumahnya. Betul. Harus ada terobosan-terobosan dari para akademisi kita untuk membuat metodologi penguatan rumah yang praktis dan berbiaya murah. Iya, baik. Tidak mungkin kita meminta atau mengharapkan masyarakat untuk memperkuat bangunannya jika harganya Cukup tinggi. Hal-hal seperti ini yang kita di BNPB mendorong para akademisi kita, para pakar kita untuk bisa membuat terobosan-terobosan metodologi penguatan bangunan seperti itu. Baik, artinya apapun itu kuncinya juga ada pada masyarakat. Kesadaran masyarakat diharapkan tinggi, mengetahui dia tinggal di mana, di daerah yang rawan bencana seperti apa, dan juga bagaimana nanti menghadapinya jika bencana itu terjadi. Selama ini Pak Muhari, apakah masyarakat sebenarnya sudah cukup terliterasi mengenai hal itu? Ada kata kunci yang tadi Mbak Putri sampaikan, literasi. Jadi ketika kita melihat kejadian siklon tropis di Seroja, tadi saya sampaikan bahwa selama ini kita berpikiran kalau Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah kering. Ya, betul. Sehingga ada alur-alur banjir, alur-alur sungai yang selama ini kering, mungkin 10-20 tahun tidak ada airnya, di hulunya kemudian masyarakat mulai membangun rumah. Artinya kemudian karena masyarakat atau literasi kebencanaan kita yang memang harus kita perkuat, kita lupa, kita tidak paham, kita lupa mungkin meneruskan cerita-cerita bencana di masa lalu untuk generasi berikutnya. Sehingga ketika sekali lagi dia pernah terjadi di masa lalu, pasti dia akan berulang di masa depan. Akan tetapi, misalkan ketika kita lihat siklon tropis Roja, itu sejarahnya pernah terjadi bencana serupa di tahun 1973. Dengan korban pada saat itu lebih dari 1.500 orang. Dan dengan kerugian ekonomi pada saat itu, 1973 sebesar 2,8 miliar pada saat itu. Baik. Jadi bisa kita bayangkan skalanya seperti apa. Akan tetapi sekali lagi cerita ini kemudian tidak menerus sampai ke generasi sekarang. Sehingga kita kemudian mungkin tidak mengira bahwa satu saat aliran sungai yang kita anggap kering, yang tidak pernah ada airnya, ketika ada intensitas hujan tinggi di hulu akibat siklon, dia kemudian membawa air yang kemudian menghancurkan rumah itu. Literasi kebencanaan perlu kita perkuat dan harus sampai kepada tingkat masyarakat. Baik, tidak ada penyampaian informasi, tidak ada pengajaran mengenai sejarah yang padahal seharusnya itu mungkin bisa berulang begitu. Satu lagi mungkin Pak Muhari, apakah kemudian para pemerintah daerah ini juga memiliki pengetahuan yang cukup? Bagaimana caranya mereka melakukan mitigasi jika daerah yang mereka pimpin ini terlanda bencana? Itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita evaluasi sepertinya. Iya. Memang ketika kita bicara fase kesiapsiagaan, ketika kita bicara mitigasi bencana, maka hal yang paling pertama harus kita perkuat adalah pengetahuan tentang risiko. Baik itu masyarakat, baik pemerintah daerah harus tahu daerah saya, tempat tinggal saya, itu ada potensi risiko bencana apa. BNPB sudah membuat peta risiko bencana seluruh Indonesia, baik itu ada di laman web maupun ada di aplikasi mobile phone, handphone, yang mana dimanapun kita di seluruh Indonesia kita bisa melihat ketika saya berada di satu tempat, daerah ini berpotensi risiko bencana apa saja. Pemahaman tentang risiko itu sangat penting karena kalau kita tidak tahu di daerah kita ada risiko apa, maka secara otomatis awareness kita untuk bisa melakukan upaya mitigasi itu akan berkurang. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama karena bencana ini urusan bersama, tanggung jawab kita bersama. Pengetahuan tentang risiko itu perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan tentu saja pemerintah daerah agar benar-benar paham daerah saya, tempat tinggal saya itu berpotensi risiko seperti apa. Betul. Dari situ kalau daerah saya, tempat tinggal saya berpotensi risiko banjir misalnya, hal-hal apa yang harus saya pahami? Apakah rumah saya ada di kemiringan? Apakah rumah saya ada di sepanjang daerah aliran sungai? Bantaran sungai di dekat rumah saya seperti apa? Maka awareness itu akan muncul ketika kita tahu bahwa ternyata kita tinggal di daerah yang rawan banjir misalkan atau rawan longsor. Nah, ini mungkin yang perlu kita perkuat lagi di tahun depan. Tadi kita udah bicara literasi, kita sekarang bicara kesiapsiagaan dan kita bicara tentang pengetahuan risiko.
Baik, Pak Muhari, ada satu hal juga mungkin yang mengundang keingintahuan saya. Saya membaca informasi, Pak Muhari termasuk salah satu orang yang mengetahui dan mengalami tsunami pada saat itu di Jepang. Kemudian juga bahkan ngotot, kalau saya bisa bilang, untuk tetap berada di sana, untuk bisa melakukan survei, mempelajari apa yang bisa dilakukan, apa jejak dari tsunami itu begitu. Mungkin bisa diceritakan juga kepada kami semua, pada masyarakat, apa sebenarnya perbandingan antara bagaimana mereka melakukan upaya penanganan terhadap tsunami dengan mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Iya, meskipun memang kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara kondisi di Indonesia dengan kondisi di Jepang karena situasi yang berbeda, kearifan lokal yang berbeda, karakteristik bencana yang berbeda, tapi mungkin ada beberapa konteks yang mungkin bisa kita pelajari. Pertama, kebutuhan tentang data. Tadi Mbak Putri menyampaikan kenapa saya ngotot, karena memang khususnya data tsunami, jejak tsunami di bangunan, di pohon dan lain-lain, itu ketika hujan datang, ketika berganti hari itu bisa hilang. Baik. Sehingga kita benar-benar harus mengambil data, harus mensurvei data secepat mungkin setelah kejadian. Baik, Pak Muhari, mohon maaf, mungkin saya tahan dulu hanya sampai di poin pertama, Oke. masalah pentingnya data. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Indonesia Menyambut 2022. Pemirsa, kembali kami ucapkan selamat tahun baru untuk saudara-saudara, rekan-rekan semua yang ada di daerah-daerah yang waktunya ini adalah waktu Indonesia Tengah. Nah, kami juga kembali lagi ini mengucapkan doa tentunya kepada rekan-rekan semua yang melewati terutama di penghujung tahun ini dengan adanya bencana-bencana dan juga gempa. Karena memang di beberapa daerah di Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi begitu ya Pak Abdul ya, ini dilanda banjir juga yang berkepanjangan yang kondisinya juga memprihatinkan. Tidak surut-surut waktu itu, sampai memakan waktu berpekan-pekan begitu. Bahkan mungkin hingga saat ini ada beberapa saudara kita yang menghabiskan malam pergantian tahun baru. Ini kondisi rumahnya sangat mengenaskan, terendam banjir ataupun juga di pengungsian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi saya juga masih bersama dengan Bapak Abdul Muhari PSD selaku PLT Kapus Datinkom BNPB akan menjelaskan dan juga akan melanjutkan perbincangan kita. Pak Abdul Muhari, mungkin saya lanjutkan perbincangan tadi sebelum diputus. Tadi sampai pada poin pertama ketika kita membahas mengenai apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari upaya dari Jepang untuk bisa mengatasi bencana-bencananya. Walaupun mungkin Indonesia-Jepang tidak apple to apple, tapi setidaknya ada sedikit yang bisa kita pelajari. Iya, pertama bahwa kunci dasar dalam mengurangi risiko bencana itu ada pada fase pra-bencana. Jadi paradigma kita BNPB, Bapak Kepala BNPB selalu menyampaikan bahwa modal utama kita dalam mengurangi risiko bencana ada pada kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini. Iya. Ini adalah fase pra-bencana. Karena begitu banyak referensi yang menyebutkan tidak hanya mitigasi dan kesiapsiagaan, karena ini sifatnya investasi. Jika kita berinvestasi $1 bisa menyelamatkan $7 atau $10. Itu analoginya, sehingga benar-benar jika kita melakukan kesiapsiagaan, mitigasi bencana yang baik, maka potensi risiko yang bisa terjadi ketika saat bencana itu bisa dikurangi. Nah, ini memang prosesnya tidak hanya di Indonesia, bahkan di Jepang pun butuh waktu yang lama untuk bisa benar-benar paham, kemudian sampai ke masyarakat, edukasi berjalan, latihan berjalan, simulasi berjalan. Ini butuh waktu, butuh penguatan regulasi, butuh penguatan sumber daya, dan butuh tentu saja penguatan di penganggaran dan lain-lain. Ini yang sedang berjalan, kita terus lakukan, sehingga kita harapkan kita di Indonesia punya yang namanya rencana induk penanggulangan bencana. Baik. Ini adalah satu master plan di mana masa berlakunya ini yang kita rencanakan ini ujungnya sampai di 2044. Mungkin cuma kita di dunia saat ini yang punya dokumen induk penanggulangan bencana yang masa berlakunya itu 25 tahun. Itu seperti rencana jangka panjang penanggulangan bencana. Sehingga kita bisa melihat nanti 25 tahun yang akan datang Indonesia di 2044 sudah punya resiliensi yang seperti apa. Ya. Ini turun 5 tahun dalam bentuk rencana nasional penanggulangan bencana, turun lagi per tahun dalam bentuk rencana kerja penanggulangan bencana. Jadi
ini merupakan salah satu bagian sebenarnya yang juga kita upayakan bisa mendekatkan kita kepada standar-standar resiliensi ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Baik, Pak Muhari, saya ingin sekali mendapatkan bisa update informasi dari beberapa bencana yang terjadi, termasuk juga yang terakhir adanya erupsi Gunung Semeru. Nah, ini bagaimana kondisinya hingga saat ini mereka di sana? Iya, untuk teman-teman di Semeru saat ini sudah ada pada fase transisi darurat. Jadi fase tanggap darurat dengan prioritas pencarian korban, penyelamatan korban, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar pengungsi sudah selesai kita lakukan. Tentu saja optimalisasi layanan terhadap saudara-saudara kita yang di pengungsian masih terus kita lakukan, tapi prioritas pada fase transisi darurat ini adalah penyiapan huntara. Jadi lokasi untuk relokasi sudah ada, lahan sudah ada, dan sudah dilakukan pembersihan lahan. Saat ini PLN sudah mulai memasang instalasi listrik sehingga nantinya kebutuhan-kebutuhan dasar, infrastruktur sudah bisa diselesaikan, sehingga kita memang mengharapkan saudara-saudara kita yang saat ini di pengungsian tidak terlalu lama ada di pengungsian, bisa segera pindah ke huntara, yang ketika mereka sampai di huntara berjalan pembangunan hunian tetap mereka juga sudah bisa dimulai. Betul, dan pasti aman karena relokasi itu menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh mereka. Baik, tadi sudah disinggung tentang bagaimana kondisi ya dari rekan-rekan kita yang menjadi korban ataupun juga terdampak dengan erupsi Gunung Semeru. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan mereka di malam hari ini, bagaimana mereka semua yang ada di pengungsian melewati bergantian tahun, rekan kami Rean akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Rean, laporan Anda. Ya, Putri Viola, benar sekali. Kami saat ini mengabarkan dari posko pengungsian Penanggal di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, di mana di tempat kami mengabarkan saat ini kurang lebih ada sekitar 250 jiwa warga terdampak awan panas guguran Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 lalu. Sementara untuk warga yang terdampak awan panas guguran dari musibah Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember lalu, kurang lebih ada 8.000 warga yang hingga kini masih mengungsi, yang tersebar di kurang lebih 400 titik posko pengungsian yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa pengungsi, mereka yang mengeluh begitu sudah merasa jenuh ataupun bosan karena mereka berdiam ataupun bertahan di posko-posko pengungsian hampir 1 bulan. Mereka berharap segera ada langkah ke depannya begitu, dengan cepat mereka bisa direlokasi ke hunian sementara. Dan ada kabar baik tadi siang dari pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga Forkopimda sudah meletakkan batu pertama untuk hunian sementara. Kurang lebih ada sekitar 81 hektar lahan yang disiapkan untuk menampung ataupun untuk membangun sekitar 1.500 hunian sementara, dan nantinya warga terdampak awan panas guguran Semeru ini bisa direlokasi ke hunian sementara tersebut yang berada di Desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang. Lantas, apa harapan dari pengungsi yang sesaat lagi akan berganti tahun di tahun 2022? Saat ini kami telah bersama dengan Arifatul Ulum, salah satu pengungsi yang ada di posko pengungsian Penanggal ini. Selamat malam, Mbak Arif. Ya, harapan saya tahun depan bisa pindah dari lokasi yang aman, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Ya, itu harapan saya ke depannya. Bisa berkumpul lagi dengan keluarga, bisa pindah dari lokasi yang aman, tidak ada bencana lain dari yang saya alami. Ya, harapan saya ke depannya cuman itu, cuman pindah dari lokasi yang aman gitu. Itu ya, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mbak Arifatul Ulum atas harapannya. Semoga saja warga terdampak awan panas guguran Semeru ini di tahun 2022 bisa menatap masa depan yang lebih baik dan juga bisa bangkit dari atas bencana yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 lalu. Sementara itu, informasi yang bisa kami bagi, Putri Viola, dari posko pengungsian Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, kembali kepada Anda di Jakarta. Putri.
Rehan Yudhistira, terima kasih untuk laporan Anda, terima kasih untuk kabar yang sudah Anda sampaikan. Alhamdulillah Pak Muhari, kalau kita dengarkan sudah ada progres. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Muhari tadi, memang sudah relokasi, sudah ditentukan lokasinya, pemutihan sudah dan sebagainya. Bahkan tadi kita dengarkan bahwa sudah ada peletakan batu pertama. Insya Allah prosesnya berjalan dengan cepat, setidaknya sesuai rencana sehingga warga sesuai harapan. Karena itu tadi yang harapan, satu-satunya harapan yang mereka dengungkan adalah 2022 hunian baru yang insya Allah lebih aman. Kita memang tidak tahu bencana apa yang akan datang. Kita juga tidak ingin ada bencana datang, tapi setidaknya dari iklim yang ada dan sebagainya, mungkin BMKG memang bisa menjelaskan lebih ini. Tapi dari pantauan Pak Muhari sendiri, karena di beberapa waktu belakangan ini kan di akhir tahun hingga mungkin puncaknya kabarnya Januari Februari masih akan terus ekstrim cuaca ini. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat terkait bencana? Iya. Tidak hanya pada kondisi kita dipengaruhi oleh fenomena La Nina saat ini, memang data historis kejadian bencana yang ada di BNPB memperlihatkan dengan jelas bahwa fase awal tahun Januari Februari dan fase akhir tahun mulai dari Oktober, November, Desember itu adalah fase di mana bencana hidrometeorologi, banjir bandang, tanah longsor itu mendominasi. Tetapi ketika ada La Nina saat ini, frekuensi kejadian dan intensitas dampaknya lebih tinggi. Seperti pada November itu kita mengalami atau mencatat kejadian banjir paling banyak dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir ada 218 kali kejadian banjir dalam 1 bulan. Artinya dalam 1 hari itu ada 4 kali kejadian banjir di 4 lokasi yang berbeda. Kita bisa bayangkan demikian ininya. Dan itu relatif terjadinya rata dari berbagai daerah di tanah air begitu ya Pak? Iya. Baik. Nah, karena seperti disampaikan oleh BMKG, kita masih akan menghadapi puncak musim hujan bersamaan dengan puncak dampak dari La Nina. Tentu saja antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi ini paling penting untuk kita sampaikan. Ada satu hal praktis yang mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat, karena terkadang kita menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG, menerima informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Tetapi kita harus tahu kapan waktunya kita harus evakuasi sementara dari rumah. Karena kadang-kadang ketika hujan deras terjadi malam hari, mungkin buat sebagian kita alih-alih kita waspada, mungkin kita lebih enak tidurnya. Betul. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi sekali lagi ini kita harus waspada. Pertama, kalau hujan deras sudah berlangsung lebih dari 1 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Baik. 1 jam hujan deras belum ada tanda-tanda berhenti. Kalau siang hari, kalau malam hari, kalau siang hari buka pintu, buka jendela. Kalau jarak pandang kita melihat objek 50 meter itu sudah tidak bisa karena saking derasnya hujan. Atau ketika malam hari kita senter, objek 50 meter tidak bisa terlihat dengan jelas. Artinya intensitas hujannya sangat tinggi. Kalau intensitas hujan sangat tinggi, sudah berlangsung lebih dari 1 jam, artinya kondisi debit air di hulu mungkin sudah sangat besar. Jika 2 kondisi ini terpenuhi, hujan 1 jam berturut-turut, visibility jarak pandang kurang dari 50 meter, masyarakat yang berada pertama di sekitar tebing lereng, kemudian di sekitar daerah aliran sungai, daerah rendah sepanjang aliran sungai, evakuasi dulu sementara. Evakuasi dulu sementara sampai hujan berhenti, jangan langsung pulang. Karena biasanya banjir bandang, tanah longsor itu tidak terjadi pas hujannya ada. Kadang-kadang dia menyusul kemudian 1 jam setelah itu, 1,5 jam setelah itu, karena biasanya banjir terjadi mengiringi setelah hujannya berhenti. Tunggu dulu sampai kondisi benar-benar aman, 1 jam lihat kondisi air tidak terlihat ada peningkatan signifikan baru bisa kembali pulang ke rumah. Pak Abdul Muhari, terima kasih kehadirannya di sini. Ini sangat bermanfaat. Insya Allah bisa membawa manfaat bagi masyarakat sehingga juga lebih waspada, terutama di masa-masa ini yang seperti dikatakan tadi cuacanya begitu ekstrim. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Selamat tahun baru untuk Pak Muhari, untuk BNPB juga. Sehat selalu dan juga selamat untuk bisa mengemban tugas. Baik, semangat selalu Pak. Baik, pemirsa, Indonesia Menyambut 2022 akan segera kembali lagi saat lagi.